Jumpa lagi di Ibadah Anak PAUD Kasih Bangsa Palu. Hari ini kita akan beribadah bersama. Namun terlebih dahulu teman-teman, kita akan satu dalam doa. Kita berdoa. Let's pray. Father in heaven, we want to praise and worship you. Guide us and help us. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Baiklah teman-teman, sekarang kita akan memuji Tuhan dan kita akan menyanyi bersama. Oleh sebab itu teman-teman di rumah, stand up please. Dalam Amsal 19 ayat 11 yang berkata, akal budi membuat seseorang panjang sabar dan orang itu dipuji. Nah teman-teman di rumah, sekali lagi ya, ikuti Miss mengucapkan ayat ini. Amsal 19 ayat 11 yang berkata, akal budi membuat seseorang panjang sabar dan orang itu dipuji. Oke, nah sekarang anak-anak yang di rumah mengucapkannya ya, Miss Irna dengan gerakannya. Are you ready? Iya.
bisa. Ya, sekali lagi sama-sama kita ucapkan. Amsal 19 ayat 11. Akal budi membuat seseorang panjang sabar, orang itu dipuji. Anak-anak di rumah, ya, kita harus memiliki akal budi, kita harus panjang sabar. Oke? Teman-teman, sekarang kita sudah menghafalkan ayat ya. Jangan lupa ayatnya itu tetap diingat supaya menjadi sumber kekuatan bagi teman-teman di rumah. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu kita angkat satu pujian, El Shaddai. Terima kasih Allah Bapa di surga, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Pada saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu telah memuji, memuliakan nama-Mu. Dan tiba waktunya Tuhan, kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan berkati Miss Nova yang akan membawakan cerita firman-Mu, dan juga anak-anak didik kami yang di rumah yang mau mendengarkan berita firman-Mu. Biarlah Tuhan firman itu boleh bertumbuh, berbuah, dan menjadi berkat bagi anak-anak-Mu.
Terima kasih Bapa di sorga, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Good morning, student. How are you today? Praise the Lord. Memaafkan kesalahan teman atau saudara kita adalah perbuatan yang good, perbuatan yang baik. Apakah kalian pernah melakukan atau pernah melihat orang yang saling memaafkan? Oleh sebab itu, mari kita simak kisah berikut ini. Yakub bersama istri dan anak-anaknya melanjutkan perjalanannya, lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Lalu Yakub melihat mereka, berkatalah ia, "Ini bala tentara Allah." Sebab itu dinamainya tempat itu Mahanaim. Sesudah itu Yakub menyuruh utusannya untuk berjalan lebih dahulu mendapatkan Esau kakaknya ke tanah Seir di tanah Edom. Ia memerintahkan kepada mereka, "Dan aku menyuruhmu memberitahukan kepada Tuanku supaya aku mendapatkan kasih-Mu." Kemudian pulanglah para utusan itu kepada Yakub dan berkata, "Kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau, dan ia pun sedang di jalan menemui engkau diiringi oleh 400 orang." Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Kemudian diambilnyalah apa yang ada padanya, suatu persembahan untuk Esau kakaknya. Persembahan itu diantarkan terlebih dahulu. "Inilah persembahan yang dikirim kepada tuanku Esau, dan Yakub sendiri pun ada di belakang kami." Yakub pun melayangkan pandangnya, lalu dilihatnyalah Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka Yakub membagi orang-orangnya yang bersama-sama dengan dia menjadi 2 pasukan. Sebab pikirnya, jika Esau datang menyerang pasukan yang satu sehingga terpukul kalah, maka pasukan yang lain akan terluka. Dan Yakub sendiri berjalan di depan mereka, dan dia sujud sampai ke tanah 7 kali sehingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari-lari mendapatkan dia. Didekapnya dia, dipeluk lehernya, dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Kemudian Esau melayangkan pandangnya, dilihatnyalah perempuan-perempuan dan anak-anak itu, lalu ia bertanya, "Oh adikku, siapakah orang yang beserta dengan engkau itu?" Jawab Yakub, "Anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hamba-Mu ini." "Apakah maksudmu dengan seluruh pasukanmu yang telah bertemu denganku tadi?" "Itu untuk mendapatkan kasih Tuanku," kata Yakub. Esau berkata kepada Yakub, "Aku mempunyai banyak adikku, peganglah apa yang ada padamu." Yakub berkata, "Janganlah kiranya demikian. Jika aku telah mendapatkan kasih-Mu, terimalah pemberianku ini dari tanganku. Karena memang melihat muka-Mu adalah bagiku seperti melihat wajah Allah, dan Kau pun berkenan menyambut aku. Terimalah kiranya pemberianku, tanda salamku
yang telah kubawa kepadamu, sebab Allah telah memberi karunia kepadaku, aku pun mempunyai segala-galanya. Lalu dibujuk-bujuknyalah Esau sehingga diterimanya. Esau berkata kepada Yakub, "Baiklah, kita berangkat berjalan terus. Aku akan menyertai engkau." Yakub berkata, "Tuanku, maklum saja, anak-anak ini masih kecil dan mereka belum kuat. Biarlah tuanku berjalan lebih dahulu dan dari hambamu ini. Kalau begitu, baiklah, kutinggalkan padamu beberapa orang dari pengiringku." "Tidak usahlah demikian, biarlah aku mendapat kasih tuanku saja, karena aku telah melakukan kesalahan." Jadi pulanglah Esau pada hari itu ke Seir, tetapi Yakub berangkat ke Sukot. Dalam perjalanannya mereka berkemah di padang Harab. Sampailah Yakub dengan selamat ke Sikem di tanah Kanaan. Lalu ia berkemah di sebelah timur. Ia mendirikan mezbah di situ dan dinamainya Allah Israel ialah Allah. Teman-teman, demikianlah kisah cerita hari ini, yaitu tentang dua saudara kembar, Esau dan Yakub. Mereka mengalami masalah, akhirnya mereka meminta maaf, akhirnya mereka bermaaf-maafkan. Itu adalah perbuatan yang baik, itu adalah perbuatan yang good. Nah, karena mereka saudara. Oke, teman-teman, Tuhan memberikan kemampuan kepada kita untuk menguasai emosi kita. Ketika kita menghadapi masalah dan dapat kita melakukan yang baik, Tuhan mampukan kita, anak-anak, dapat melakukan perbuatan yang baik seperti meminta maaf ketika kita melakukan kesalahan dan memaafkan orang-orang yang berbuat salah kepada kita. Seperti teman kita ini, Esau dan Yakub. Are you ready? Yes. Oke, teman-teman, kita akan berdoa ya. Ayo tutup matanya, kita berdoa. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengar dan saksikan hari ini. Tuhan Yesus, tolong kami untuk kami dapat melakukan perintah Tuhan. Terima kasih buat teman kami, Esau dan Yakub, yang sudah kami lihat ceritanya hari ini. Berkati kami semua, berkati orang tua kami, guru-guru kami, saudara-saudara kami, teman-teman kami semua. Berkati ibadah kami percaya Tuhan senantiasa menolong kami. Ini doa kami sudah berdoa dan kami sudah beribadah kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sampai jumpa.